Bayangin, lu udah begadang selama seminggu buat bikin karya. Karyanya tuh, ya lu bangga lah sama karya itu. Pas lu posting di medsos, besoknya udah ada di toko orang lain. Udah ditempel jadi kaos lah, atau apa. Terus mereka tuh untung jutaan. Gimana perasaan lu? Sakit gak? Ya sakit lah, masa enggak? Nah, di zaman digital ini, kreativitas itu bukan sekedar hobi, melainkan aset mahal. Aset mahal, bos. Makanya, hari ini kita bakal bahas tameng sakti yang bernama Intellectual Property Rights atau HKI. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu IPR? Apa sih itu HKI? IPR adalah hak eksklusif yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Intinya, lu yang punya ide, lu yang mikir, lu yang bikin, lu yang punya hak buat ngatur dan dapet cuannya. Tanpa IPR, industri kreatif kita ini bisa redup karena nggak ada jaminan keamanan buat para kreator. Sejarahnya panjang nih, mulai dari konvensi Paris pada tahun 1883, sampai akhirnya kita punya undang-undang modern sendiri. Nah, HKI atau IPR ini punya Big Four atau pilar utama perlindungan. Yang pertama ada hak cipta, ada hak merek, hak paten, dan juga hak desain industri. Kita mulai dari Big Four yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta ini muncul secara otomatis setelah karya lu udah dibentuk dalam wujud nyata. Nah, hak ini tuh cocok buat para penulis, komposer, atau desainer. Contohnya apa? Misalnya, seluruh elemen visual di animasi Chainsaw Man itu dilindungi oleh hak cipta biar nggak asal dicomot sama orang lain. Nah, yang kedua ada hak merek. Ini tuh jelas ya. Hak merek ini soal identitas, biar konsumen nggak asal salah beli gitu. Coba bayangin, misalnya ada mie instan namanya Indomie, tapi logonya mirip banget nih sama Indomie, kan kacau ya. Nah, hak merek ini melindungi nama, logo, sampai kombinasi warna khas produk lo, biar orang-orang tuh bisa bedain mana sih karya lo, mana sih produk lo, gitu. Yang ketiga adalah hak paten. Hak paten ini bukan soal estetika ya, tapi soal fungsi dan solusi teknis di bidang, kebanyakan sih di bidang teknologi. Misalnya layar ponsel lu nih, layar ponselnya adalah layar yang bisa digulung, bisa dilipat. Itu tuh dari company-company seperti Samsung dan juga Oppo atau Huawei, itu mereka udah punya hak patennya karena mereka yang pertama kali menciptakan teknologi tersebut. Yang keempat adalah hak desain industri. Nah, kalau yang tadi itu soal fungsi, yang kali ini soal tampilan luar produk yang biasanya digunakan sama produk-produk yang diproduksi secara massal. Misalnya bentuk-bentuk botol Coca-Cola. Jadi di sini saya ada 3 kaleng Coca-Cola ya, yang berbeda jenisnya, berbeda warna juga. Nah, ini tuh dilindungi sama hak desain industri. Kenapa? Karena ya mereka tuh udah capek-capek, company ini udah capek-capek bikin ilustrasi, bikin bentuk produk tersebut. Nah, masa mentah-mentahan dicolong sama company-company lain? Ya tidak bisa seperti itu dong. Nah, makanya tampilannya ini punya nilai seni sendiri. Nah, sekarang kenapa sih IPR atau HKI itu penting buat mahasiswa DKV? Buat lu nih, anak-anak DKV, buat gue juga, paham, IPR itu adalah investasi. Portofolio lu itu aset paling mahal, aset paling berharga. Paham hak cipta berarti lu bisa nuntut kalau karya di portofolio lu itu dicuri. Paham hak merek, bikin nilai jual lu di mata klien tuh seperti kayak barang yang udah official. Lu bisa kasih konsultasi hukum soal logo yang lu bikin.
Bahkan kalau lu bikin kemasan produk yang unik banget, hak desain industri itu bakal jaga biar kompetitor tidak secara mentah-mentahan ngambil desain lu dibikin lagi produk yang lain. Intinya nih, IPR atau HKI itu merupakan fondasi biar ekosistem kreatif kita ini selalu sehat dan saling menghargai, tidak saling nyontek-nyontekan, tidak saling mencuri, dan juga tidak saling merusak karya orang lain. Jadi, jangan cuma jago gambar, jangan cuma jago coding, tetapi juga jago jaga hak milik kalian. Gua Christian Ray, pamit.